Serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Singgasana Berdarah. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Brahma sama sekali tidak menduga bahwa buku ajian serat jiwa adalah ciptaan 3 orang saudara satu perguruan, yaitu gurunya sendiri kakek Astagina, lalu si Rawon alias pengemis sakti, kemudian Ki Arya Gandar Sametan, pendiri perguruan serat jiwa di kerajaan Tanjung Singguru. Sementara itu pula, Harnum dan Pramita sudah tiba di Goa Pantai Selatan dan berjumpa dengan Brahma. Tahu dari mana aku berada di sini? Dari Kendala. Kendala? Iya, dia melihat pertarungan Kakang dengan Gardika sampai Kakang terluka, lalu dibawa kabur oleh Raja Wali. Kenapa dia menceritakannya kepada kalian berdua? Dia berselisih paham dengan Gardika. Oh ya? Ya. Kendala punya keyakinan bahwa kau sudah melupakan mereka. Lalu dia pun bermaksud untuk melupakan semuanya. Kemudian akan membuka lembaran hidup baru. Tapi Gardika tidak setuju. Gardika tetap menghendaki kau dihabisi. Sebab kau dianggap duri dalam daging di dalam kehidupannya. Lantas, Kendala memisahkan diri dari Gardika. Aku rasa Gardika bukan menaruh dendam semata kepadaku. Melainkan dia merasa lebih unggul daripada aku. Setelah dia menguasai ajian serat jiwa. Kendala pun bilang begitu. Lalu ajian serat jiwa itu apa, Kakang Brahma? Sebuah ilmu kadikjayaan yang paling dahsyat yang pernah ada di kolong jagat ini. Begitu hebatkah ajian serat jiwa itu? Sehingga Kakang yang menguasai pelbagai ilmu kadikjayaan tingkat tinggi bisa dikalahkan? Untuk zaman sekarang, ajian serat jiwa memang nomor 1. Tapi mungkin nanti di zaman yang akan datang, pasti akan ada yang melebihinya. Dari manakah Gardika bisa memperoleh ajian serat jiwa? Dia adalah murid Cakalumayung. Tidak tahu bagaimana asal mulanya Gardika bisa menjadi murid Cakalumayung. Yang jelas Gardika berhasil menguasai ajian serat jiwa sampai tingkat ke-5. Apakah ada tingkatan yang lebih tinggi? Ada, Pramita. Ajian serat jiwa seluruhnya terdiri dari 10 tingkatan. Wow, bukan main. Kamu tahu itu semua dari mana, Brahma? Karena guruku sendiri, kakek Astagina, termasuk salah seorang dari 3 orang yang menciptakan ajian serat jiwa. Hah? Kakek Astagina punya 2 orang saudara seperguruan. Iya. Kalian kenal dengan dia? Bukan kenal lagi. Teman seperjuangan. Teman seperjuangan? Iya. Semenjak dari Pajajaran, si Rawon menyertai perjalanan kami. Kenapa bisa begitu? Dia bergabung dengan kami, sebab katanya dia juga mau ke desa Halimun menengok cucunya. Tapi kami tidak percaya, sebab melihat tingkat ilmu kadijayaannya yang tinggi, kami menduga dia pasti punya maksud tertentu. Dan benar saja, di desa Halimun bukan menengok cucu, melainkan mengobrak-abrik Pak Dodoja dan gerombolannya. Siapa Pak Dodoja itu? Kepala desa Halimun. Apakah Pak Tirsa sudah diganti? Atau... Pak Tirsa sudah mati, dibunuh oleh Sartin. Mati dibunuh oleh Sartin? Iya, rupanya dulu itu, sebelum Sartin menemui Kakang Brahma, terlebih dulu dia membunuh Pak Tirsa. Aku sudah menduga bahwa Sartin akan bisa meloloskan diri dari penjara. Setelah membunuh Pak Tirsa, lalu adiknya, yaitu Pak Dodoja, dinobatkan menjadi kepala desa. Namun, Pak Dodoja ini bukan main, kejam dan lalim. Lalu kenapa si Rawon membunuh Pak Dodoja? Katanya, Pak Dodoja dan Sartin mengeroyok muridnya sampai mati. Kemudian Rawon mencari Sartin. Tapi belakangan diketahui bahwa Sartin sudah mati oleh Kakang Brahma. Lalu dia mencari Pak Dodoja. Begitu rupanya. Kalau begitu, berarti si Rawon paman guru Kakang Brahma? Iya, benar. Pantas dia menyertai kita. Rupanya dia bermaksud menjaga kita dan melindungi dari ancaman bahaya. Yang menciptakan ajian serat jiwa adalah kakek Astagina, Rawon, dan Gandar Sametan. Lalu siapakah Cakalumayung? Dan mengapa dia bisa mengajarkan ajian serat jiwa kepada Gardika? Dia adalah anaknya Gandar Sametan.
Pantas. Apakah Kakang bertemu dengan kakek Astagina? Bertemu. Namun pertemuan itu merupakan pertemuan yang terakhir. Maksud Kakang? Yang aku temukan hanyalah jenazah. Jenazah? Beliau meninggal dalam posisi duduk bersemedi di atas batu hitam kecil. Jenazahnya sudah aku makamkan. Dan batu hitam kecil di tempat duduknya ikut hancur. Dan di dalamnya terdapat ini. Buku? Buku apa, Kakang? Bacalah dengan seksama. Ajian Serat Jiwa. Ajian Serat Jiwa. Itulah sebuah jenis ilmu kadikjayaan tingkat tinggi yang diciptakan oleh kakek Astagina bersama 2 orang saudara seperguruannya. Oh, Kakang adalah manusia paling beruntung. Kalau kau tertarik untuk mempelajarinya, ambillah. Tidak. Jangan, Kakang. Buku ini benda yang tak ternilai harganya. Warisan guru Kakang. Aku punya 2. Ini, satu lagi. Ini juga sama dengan itu. Sama-sama buku ajian Serat Jiwa. Kok ada 2? Bukan 2, tapi 3. 3? Iya. Ketiga orang pencipta ajian Serat Jiwa masing-masing memiliki 1 buah bukunya. Oh. Dan akan diperbanyak lagi. Diperbanyak? Ya. Ajian Serat Jiwa akan disebarluaskan ke masyarakat. Kok begitu, Kakang? Apa salahnya? Bukankah ilmu itu harus diamalkan? Kalau jatuh ke tangan orang jahat, bagaimana? Apakah selama ini tokoh-tokoh golongan hitam ilmunya rendah? Tidak, bukan? Mereka ilmunya tinggi-tinggi. Akan tetapi meskipun tingkat kadikjayaan mereka melebihi tokoh golongan putih, akan tetapi mereka tidak pernah unggul. Mereka tidak pernah menjadi penguasa yang menentukan sebagai pemimpin. Adakah seorang adipati dari golongan hitam? Benar. Dari kepala desa sampai raja, semuanya dipegang oleh orang-orang bukan dari golongan hitam. Kalaupun ada, hanya sebentar saja dan sudah tumbang. Itulah, paling banter mereka menjadi pemimpin komplotan penjahat. Memang mereka ditakuti, tapi tidak pernah menjadi orang yang menentukan bagi perjalanan hidup suatu bangsa. Brahma, yang punya gagasan untuk memperbanyak buku ajian Serat Jiwa, siapa? Apa kau sendiri? Ataukah atas anjuran Sirawon? Gagasanku sendiri. Dan mendapat persetujuan dari Sirawon. Kalau ajian Serat Jiwa diobral begitu saja, nantinya menjadi tidak berwibawa, Kakang. Kenapa sebuah ilmu harus berwibawa, Harnum? Ilmu itu diciptakan dengan susah payah, di mana menjadi satu ilmu yang langka. Semua orang segan, di mana akhirnya menjadi agung, berwibawa, dan anggun. Nah, hal itulah yang harus dijaga, bukan? Pendapat seperti itu pendapat usang, Harnum. Sebuah ilmu diciptakan, yang kemudian untuk dipakai sendiri, adalah suatu sikap yang tidak bijaksana, egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Bila dia menjadi seorang pemimpin, maka dia akan menjadi seorang pemimpin yang lalim, seorang tirani. Ilmu bukan untuk ilmu, tapi ilmu adalah untuk kesejahteraan umat manusia, sejauh itu memungkinkan. Seorang cerdik cendekiawan bukan untuk berdiri di atas menara gading, melainkan untuk membaktikan kepandaiannya bagi umat manusia lainnya. Maka dia seorang yang arif dan bijaksana. Iya, Kakang. Memang rasanya sayang, sebuah ilmu yang amat hebat diberikan kepada orang banyak begitu saja. Dan alangkah bangganya kita bila kita memiliki sebuah ilmu yang orang lain tidak punya. Dan kita bangga menjadi orang yang paling unggul. Tapi sikap begitu adalah sikap yang salah. Apalagi kita adalah para pendekar, di mana seorang pendekar harus mendharma baktikan hidupnya untuk kesejahteraan umat manusia. Benar, Kakang. Nah, sekarang sudah waktunya kita meninggalkan tempat ini. Kemanakah tujuan Kakang yang pertama-tama? Aku harus melaksanakan amanat Rawon, yaitu menemui Jakalumayung untuk mengambil buku ajian Serat Jiwa warisan ayahnya, Ki Arya Gandar Sametan. Wah, Kakang bisa bertemu dengan Gardika. Itu persoalan yang kedua. Namun di balik itu, aku ingin tahu bagaimana reaksi Gardika. Sebab kalau ditinjau dari urut-urutan para pencipta ajian Serat Jiwa, Jakalumayung adalah saudara seperguruanku. Ya, kita lihat. Apa yang akan diperbuat oleh Gardika? Apakah dia akan berbalik sadar dan mengikat tali persaudaraan dengan Kakang? Ataukah dia memisahkan diri? Kalau dia sadar, maka akan lucu sekali. Dari musuh menjadi saudara. Padahal yang banyak terjadi justru sebaliknya. Dari saudara seperguruan menjadi musuh.
Tumenggung Kaduliman. Hah? Kendala? Kendala. Apa kabar? Sehat walafiat. Apakah kau sebenarnya ataukah arwah Kendala yang datang? Dewata masih memperkenankan aku berumur panjang. Ayo duduk. Mari duduk. Duduklah Kendala. Terima kasih. Kau diam saja. Kau bagiku adalah tamu agung. Nah, sebelum kita bersantap, sambil menunggu hidangan siap, ceritakanlah pelarianmu. Pelarian? Ya, kau dan Gardika lari terbirit-birit dikejar-kejar oleh Brahma, bukan? Ya, sampai ke Majapahit. Hah? Kau lari ke wilayah Wetan? Ya, tujuan utama ke kerajaan Kahuripan. Minta perlindungan kepada Ki Demung Wikalpa, sahabat Gardika. Wah, hebat juga si Gardika. Punya sahabat seorang pejabat tinggi keraton Kahuripan. Katanya bekas teman lama. Lantas? Brahma juga terus memburu sampai ke Kahuripan. Edan. Sampai meletus perang Sadeng, aku dan Gardika masih di wilayah Wetan. Malah ikut bergabung dengan tentara Majapahit. Wah, hebat juga kau. Bisa bergabung dengan tentara Majapahit. Itu semua berkat jasa Demung Wikalpa. Oh, lalu? Lama-lama ya, tidak betah juga di Wetan. Dan kami kembali ke Kulon. Pertama-tama kami menemui Jaka Lumayung. Oh, siapa dia? Ayahnya bekas guru Demung Wikalpa, pendiri perguruan ajian serat jiwa. Di mana itu? Di Pajajaran. Oh. Disitulah awal mulanya retaknya hubunganku dengan Gardika. Kau dengan Gardika retak? Ya, perkaranya begini. Brahma sudah melupakan aku dan Gardika. Dan persoalannya sudah dianggap selesai. Tapi Gardika tetap dendam pada Brahma. Dia tetap ingin melenyapkan Brahma. Maka Gardika dengan tekun mempelajari ajian serat jiwa. Karena yakin bahwa ajian itu yang akan bisa mengalahkan Brahma. Aku tidak setuju. Sebab pendapatku, Brahma tidak bersalah. Memang, kau benar. Yang salah adalah kau dan Gardika. Itulah, aku juga terangkan begitu. Tapi Gardika tidak mau mengerti. Akhirnya ya, aku memisahkan diri. Oh, jadi kau sekarang sudah tidak ada hubungan lagi dengan Gardika? Tidak. Di mana dia sekarang? Di Pajajaran. Tinggal di perguruan serat jiwa, di rumahnya Jaka Lumayung. Ya. Ya, lalu aku pulang ke sini, ke tanah airku. Tapi aku terkejut setengah mati. Kenapa? Keadaan negeri kita ini kok jadi begini, morat-marit. Sepanjang jalan aku lihat rakyat kelihatannya menderita. Juga keadaan ibu kota sangat menyedihkan. Kemakmuran dan kebesaran negeri kita tak nampak lagi sama sekali. Itu semua akibat perang saudara yang berkepanjangan. Tidak ada putus-putusnya. Oh ya? Para kerabat keraton, sanak kadang raja di raja, saling gempur, gontok-gontokan, rebutan tahta kerajaan. Semuanya berambisi jadi raja. Kalau begitu, tepat ramalan si Gardika. Kalau Sri Baginda Maharaja Kuntala meninggal, pasti akan terjadi perang saudara, rebutan kekuasaan, sebab Baginda tidak punya keturunan. Memang benar, Kendala. Para putra Baginda yang dari selir, semuanya merasa berhak jadi raja. Maka mereka saling cakar, gontok-gontokan. Perang tidak ada habis-habisnya, saling bunuh sesama bangsa sendiri. Tak ada putus-putusnya. Pokoknya, negeri kita yang tercinta ini benar-benar sedang dilanda malapetaka. Rakyat yang jadi korban, darah tumpah di mana-mana. Mending kalau perang dengan bangsa lain. Ini dengan bangsa sendiri. Ya, hancur-hancuran. Tapi kelihatannya kau bisa hidup senang. Aku jadi Tumenggung ini baru 1 tahun. Itu juga karena aku berpihak kepada yang menang. Siapa? Pangeran Giripati. Pangeran Giripati? Ya. Bukankah beliau adik kandung Sri Baginda Maharaja Kuntala yang bungsu? Benar. Lalu? Sri Baginda Maharaja Kuntala kan tidak punya keturunan. Benar. Tapi beliau mempunyai adik kandung 2 orang, yaitu Pangeran Jagatnata dan Pangeran Giripati. Ya. Dan Pangeran Jagatnata sudah tewas. Hah? Pangeran Jagatnata tewas? Ya. Dibunuh oleh Rangga Tudila. Rangga Tudila? Putra Gusti Dewi Suraba, selir Baginda yang ke-1. Ya, benar. Setelah Sri Baginda Maharaja Kuntala meninggal, yang paling berhak menjadi raja ialah Pangeran Jagatnata, bukan? Benar, sebab Pangeran Jagatnata adik kandung Baginda yang paling tua. Ya, tapi beliau menjadi raja hanya 2 tahun. Sebab digempur oleh Rangga Tudila dari Kadipaten Sukapura. Setahuku, Laskar Kadipaten Sukapura tidaklah terlalu besar dan kuat. Tentu dia mendapat bantuan dari kerajaan lain. Benar.
Adipati Ranggatudila mendapat bantuan dari bala tentara kerajaan Bantam Girang, Kadipaten Astuna Larang, dan Kadipaten Kidang Lamotan. Kuntala diserbu dari 3 jurusan, dari utara, barat, dan timur. Perang besar meletus 30 hari 30 malam. Pertempuran berlangsung tanpa henti. Akhirnya Kuntala jatuh. Aku dan Pangeran Giripati melarikan diri ke kerajaan Sumedang Larang. Lalu Pangeran Jagatnata? Sama dengan kami, ke Sumedang Larang. Tapi kami dikejar terus oleh pasukan Sukapura. Di Sungai Tarum kami terkejar, musuh mengepung dari segala penjuru. Kami digempur habis-habisan. Nah, disitulah di muara Sungai Tarum, Pangeran Jagatnata tewas. Dibunuh oleh Mahisa Terung, Panglima Tentara Sukapura. Aku dan Pangeran Giripati, beserta beberapa orang pengikut kami yang setia, berhasil meloloskan diri dari maut dan terus lari ke utara. Akhirnya sampai juga di Sumedang Larang. Dan Ranggatudila menjadi raja? Ya, dia menobatkan diri menjadi Maharaja Kuntala. Tapi dia menjadi raja hanya 3 tahun. 3 tahun? Ya, sebab digempur oleh Wangsa Kalumbara. Wangsa Kalumbara? Ya. Kalau tidak salah, beliau putra Gusti Dewi Ayu Javeswari, selir Baginda yang kedua. Benar. Rupanya diam-diam Pangeran Wangsa Kalumbara juga berambisi untuk menjadi raja. Tapi didahului oleh Ranggatudila. Namun usahanya menyusun kekuatan terus dilakukan dengan diam-diam. Sebentar. Bukankah beliau menjabat sebagai adipati di Kadipaten Sindangkasih? Benar. Setelah merasa siap, maka dia bergerak menyerbu ke sini dengan angkatan perang yang sangat besar. Pangeran Wangsa Kalumbara mendapat sokongan penuh dari kerajaan Cirebon Raya. Wah, tentulah dia menyerbu dengan kekuatan angkatan perang yang jumlahnya berlipat ganda dari angkatan perang Ranggatudila. Benar. Hanya dalam waktu 3 hari, Kuntala jatuh. Ranggatudila tewas, dibunuh oleh Wangsa Kalumbara sendiri. Bukan main. Lalu Wangsa Kalumbara menobatkan dirinya menjadi Maharaja Kuntala. Bukan main. Tahta singgasana Kuntala telah makan korban beribu-ribu jiwa. Pertumbuhan darah hanya untuk kepuasan pribadi. Singgasana yang penuh darah. Aku tidak menduga kalau akan terjadi sejauh itu. Aku tidak mengira kalau tahta kerajaan Kuntala akan menjadi singgasana berdarah. Setelah kisah singgasana berdarah ini, ikutilah serial berikutnya. Banjir Darah di Buban. Buban adalah nama sebuah alun-alun kerajaan Majapahit. Apa dan bagaimana sampai terjadi banjir darah di Buban? Ikutilah terus drama Saur Sepuh ini di radio kesayangan Anda pada waktu dan gelombang yang sama. Ramalan Gardika tepat. Sepeninggal Sri Baginda Maharaja Kuntala akan terjadi perebutan kekuasaan di antara kerabat sanak kadang raja di raja. Hanya dalam waktu 5 tahun terjadi 3 kali pergantian raja. Tadinya Pangeran Giripati tidak berniat untuk menjadi raja. Karena memang dari dulu juga tidak punya ambisi jadi Raja Kuntala. Ditambah lagi, di kerajaan Sumedang Larang, beliau mendapat kedudukan yang baik atas kemurahan hati Sang Prabu Sumedang Larang. Iya. Tapi atas desakan para kerabat keraton yang tidak sudi diperintah oleh orang yang tidak berhak menjadi raja,
maka perlahan-lahan Pangeran Giripati terpengaruh juga dan mulai melakukan persiapan. Dengan mendapat sokongan penuh dari Sang Prabu Sumedang Larang, Pangeran Giripati membawa 10.000 tentara menyerbu ke Kuntala. Maka terjadi lagi pertumpahan darah, begitu bukan? Ya, perang tidak bisa tidak harus menumpahkan darah. Tahan berapa hari Wangsa Kalumbara menahan gempuran Pangeran Giripati? 10 hari. Wah, lama juga. Ya, Pangeran Wangsa Kalumbara melarikan diri. Tapi di desa Tomo ia tertangkap dan dibunuh oleh Bang Bung Ketar, Panglima Tentara Sumedang Larang. Maka naiklah Pangeran Giripati menjadi Raja Kuntala yang kesekian. Dan kau naik pangkat menjadi Tumenggung. Ya, bisa saja kau Kendala. Ya, aku maklum. Dan itu sudah wajar. Siapa yang menang, pasti bagi-bagi hasil. Para pembantu yang berjasa kepada Pangeran Giripati naik pangkat, termasuk kau. Dan kau tahu aku tinggal di keraton? Ya, aku mendapat keterangan dari Jang Jikan, tukang oncom di Pasar Gede, langgananku dulu, bahwa kau berpihak kepada Pangeran Giripati, dan pangkatmu dinaikkan menjadi Tumenggung dan tinggal di dalam keraton. Lantas, ya, aku nyelonong saja ke dalam keraton ini. Tidak ditahan oleh penjaga gerbang keraton? Ya, ditahan. Tapi setelah mereka tahu siapa aku, kontan mereka ketakutan. Ya, bagaimanapun juga, namamu sebagai bekas perwira tinggi kerajaan Kuntala masih terkenal di kalangan para prajurit keraton. Ya, aku turut gembira Pangeran Giripati menjadi raja. Sebab sebagai adik kandung Sri Baginda Maharaja Kuntala, beliau lebih berhak dari siapapun juga menduduki tahta singgasana kerajaan Kuntala. Tapi di balik itu semua, seharusnya kau ditangkap. Kau percaya bahwa aku yang membunuh Sri Baginda Maharaja Kuntala? Kau dan Gardika? Aku bisa membuktikannya, Tumenggung Kaduliman, bahwa aku tidak membunuh Baginda. Dan yang membunuh Sri Baginda Maharaja Kuntala adalah Gardika. Sebagai sahabat dan bekas rekan seperjuangan, aku tahu siapa kau. Kau sebenarnya tidak jahat, dan kau tidak berbakat jadi orang jahat. Cuma keadaan yang memaksa kau jadi penjahat. Kau benar, Tumenggung Kaduliman. Ya, aku percaya kau tidak membunuh Sri Baginda Maharaja Kuntala. Tapi sebaiknya kau minta ampun kepada Pangeran Giripati yang sekarang bergelar Sang Prabu Giripati Ingnata. Apakah Sang Prabu akan mempercayai uraianku? Aku akan membantumu. Percayalah, pasti kau diampuni. Terus terang, kami kekurangan orang-orang kuat yang berbakat dalam bidang ketentaraan. Dan kau sebagai seorang bekas wakil Panglima Perang Kuntala, pengetahuanmu dan pengalamanmu dalam bidang kemiliteran tak dapat disangsikan lagi. Terima kasih, Tumenggung. Bila saya mendapat ampun dari Sang Prabu Giripati, sekaligus mendapat jabatan yang layak, saya bersumpah akan setia kepada Sang Prabu Giripati. Bagus, itu yang aku harapkan. Jadi yang membunuh Sri Baginda Maharaja Kuntala adalah Gardika. Daulat Tuanku Prabu Giripati, dengan mata kepala sendiri, hamba menyaksikan Gardika menikam dada Sri Baginda dengan keris. Tapi kau turut membantu pembunuhan itu, bukan? Tidak, Tuanku. Hamba memang berada di peraduan Sri Baginda, namun hamba hanya berdiri saja tanpa berbuat sesuatu. Kenapa kau tidak mencegah perbuatan si Gardika itu? Hamba sudah berkali-kali memperingatkannya, akan tetapi Gardika tetap pada pendiriannya. Bahkan mengancam hamba akan dibunuhnya pula bila menghalang-halangi niatnya tersebut. Sebenarnya kau harus dihukum. Tapi peristiwa itu sudah kadaluarsa, dan aku sudah melupakannya. Lagi pula tidak ada untungnya menghukum kau, malah rugi. Untuk itu, aku memberi ampun kepadamu. Oh, terima kasih, Tuanku Prabu. Selain itu, kedudukanku jadi raja belum aman sama sekali. Sebab masih ada beberapa orang sanak kadang Sri Baginda almarhum yang menginginkan tahta singgasana ini. Dan bukan suatu hal yang mustahil. Mereka sedang mempersiapkan suatu kekuatan perang untuk menyerbu Kuntala. Nah, maka dari itu, kami memang sangat memerlukan orang-orang yang mengerti tentang kemiliteran. Untuk itu,
aku suka memberi kau suatu pangkat. Oh, daulat Tuanku Prabu. Tumenggung Kaduliman. Daulat Tuanku Prabu. Bagaimana kalau Kendala ini aku kembalikan ke jabatannya semula, yaitu Senopati? Kau setuju? Daulat Tuanku Prabu. Hamba sangat setuju. Nah, Kendala, aku mengangkatmu sebagai Senopati. Oh, daulat Tuanku, hamba mengaturkan beribu-ribu terima kasih Tuanku Prabu. Kita sudah sampai di tapal batas ibu kota kerajaan Pajajaran. Betul, Kakang Brahma. Dan kita harus memutar jalan ke arah timur. Ke arah timur? Benar, Kakang. Menurut Ranggaweni, perguruan ajian Serat Jiwa tempatnya ada di pinggiran ibu kota kerajaan Pajajaran sebelah timur. Apakah Jakalumayung tinggal di situ juga? Benar, Kakang. Baiklah. Mari kita memutar jalan menuju ke arah timur. Padepokan Jakalumayung, pusat perguruan ajian Serat Jiwa. Sebuah padepokan yang sangat bagus, luas dan bersih. Kok sepi ya? Mungkin sedang berkumpul di ruangan dalam rumah panjang itu. Lebih baik kita turun dari kuda, lalu kita berjalan menghampiri rumah panjang itu. Iya, Kakang. Sampurasun. Sampurasun. Kok tidak ada yang menyahut? Pada kemana ya? Coba sekali lagi. Sampurasun. Rampes. Nah, ada jawaban. Tapi kok suara perempuan? Oh, ada tamu ya. Sampurasun, Bu. Rampes. Juragan Jakalumayung ada? Oh, semuanya sudah pergi, Neng. Pergi? Iya. Kemana, Bu? Ke Pulasari. Kadipaten Pulasari, Bu? Benar, Den. Semuanya? Oh, betul, Den. Juragan Jakalumayung, Juragan Gardika, dan 30 orang murid. Oh, semuanya sudah berangkat ke Kadipaten Pulasari. Ada apa, Bu? Sampai semuanya harus pergi? Wah, tidak tahu, Neng. Juragan Jakalumayung tidak mengatakan apa-apa pada saya. Hanya mau ke Pulasari begitu saja. Ibu sebagai apa di padepokan ini? Wah, saya tukang juru masak, Neng. Oh. Tidak mengatakan kapan pulangnya? Tidak, Den. Baiklah, Bu. Kami akan pulang. Nanti kami kesini lagi. Baik, Den. Baik. Katakan saja saya Brahma ingin bertemu dengan Juragan Jakalumayung. Baik, Den. Pramita, Harnum, bagaimana pendapat kalian? Mungkin mereka mendapat undangan dari seorang tokoh di Kadipaten Pulasari. Apakah tidak ada kemungkinan mereka akan huru-hara? Dengan maksud apa melakukan huru-hara di Kadipaten Pulasari?
Apakah mereka punya musuh di sana? Siapa tahu mereka ingin menguasai Kadipaten Pulasari. Meskipun mereka suatu rombongan dari sebuah perguruan yang memiliki ilmu kadikjayaan yang tinggi, tapi kalau menghadapi satu yang bahkan mungkin jumlahnya ribuan. Sayang aku tidak tahu siapa yang menjadi adipati penguasa Kadipaten Pulasari itu. Kalau tahu, mungkin aku bisa menduga-duga apa maksud rombongan Cakalumayung dan Gardika pergi ke sana. Jika seandainya mereka ingin menguasai Kadipaten Pulasari, untuk apa? Apakah Cakalumayung ingin juga jadi adipati? Saya kira tidak mungkin. Kalau Gardika, mungkin. Tapi pasti tidak akan disetujui oleh Cakalumayung. Kak Amita seperti tahu watak Cakalumayung. Siapa tahu dia punya ambisi jadi seorang penguasa. Aku berpegang pada keterangan Ranggaweni, kesatria kerajaan Pajajaran, yang mengatakan bahwa Cakalumayung tidak pernah tertarik untuk menjadi pembesar keraton. Berapa kali Ranggaweni membujuk agar dia mau jadi hulu balang, bahkan senopati, untuk memperkuat pasukan perang kerajaan Pajajaran. Tapi selalu ditolak. Cita-citanya sederhana sekali, yaitu ingin memiliki sebuah perguruan yang besar dan menjadi tokoh sakti nomor 1, seperti ayahnya, Ki Arya Gandar Sametan. Tapi ingat Kak Mita, di sana sekarang ada Gardika. Kita semua tahu siapa Gardika. Dia ular yang paling berbisa. Nah, siapa tahu dia bisa mempengaruhi Cakalumayung. Kemungkinan itu mungkin saja ada, Harnum. Tapi jika seandainya benar-benar Gardika ingin menguasai Kadipaten Pulasari, lalu apa hubungannya dengan kita? Ada kepentingan apa kita dengan Kadipaten Pulasari? Apakah Kadipaten Pulasari termasuk wilayah kerajaan Madangkara? Bukan. Kadipaten Pulasari termasuk wilayah kerajaan Kuntala. Kuntala? Loh, kenapa Kak Mita terkejut? Kerajaan Kuntala berada di bawah pengawasan kau, Brahma. Silakan bicara. Aku sudah tidak berhak lagi bicara, sebab hal ini sudah menyangkut kepentinganmu. Itulah yang mula pertama aku pikirkan. Apakah Gardika mempergunakan Kadipaten Pulasari sebagai batu loncatan untuk menyerbu ke Kuntala? Aku masih sangsi, sebab alasannya masih kabur. Mungkin Gardika ingin jadi Raja Kuntala. Tidak mungkin, Harnum. Bagaimanapun juga Gardika tahu diri. Dia bukan sanak kadang keluarga besar Raja Diraja. Pasti Raja Kuntala akan menolaknya mentah-mentah. Sebaiknya memang kau harus pergi ke Kadipaten Pulasari atau langsung ke Kerajaan Kuntala untuk meyakinkan sepak terjang Gardika. Tapi harus diingat kegelisahan Mahapatih Gotawa di Kerajaan Madangkara. Iya, benar Kakang Brahma. Mahapatih Gotawa akan mengirim pasukan perang ke Kerajaan Pajajaran kalau Kakang Brahma tidak kembali dalam jangka 3 bulan. Wah, bahaya. Harus dicegah itu. Nah, sekarang sudah 2 bulan lebih. Sedangkan perjalanan dari sini ke Madangkara 1 bulan. Kalau kita tidak cepat kembali ke Madangkara, Mahapati Gotawa pasti sudah berangkat dengan membawa angkatan perang kerajaan Madangkara. Baiklah, kalau begitu kalian berdua pulang ke Madangkara. Aku akan pergi ke Kadipaten Pulasari. Maaf Brahma, kali ini terpaksa aku menolak perintahmu. Ingatlah, kau sudah terlalu banyak berkorban, mempertaruhkan jiwa raga bukan untuk kepentingan rakyatmu, rakyat Madangkara, tapi untuk hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan masa depan negaramu. Memang, nasib kerajaan Kuntala sedikit banyak menyangkut kepentingan kerajaan Madangkara. Akan tetapi, kecil sekali. Benar, Kakang. Kalaupun benar Gardika akan menyerang kerajaan Kuntala, toh dengan mudah kita bisa menghancurkan mereka. Maaf, Brahma. Aku tidak bermaksud menggurui kamu. Tapi apa salahnya kita kembali dulu ke Madangkara, lalu kita tunggu perkembangan sepak terjang Gardika. Aku kira tidak akan terlambat kalau kita berniat untuk menghancurkan Gardika, kalau memang Gardika harus dihancurkan. Baiklah, Pramita. Harnum, kalian benar. Marilah kita pulang. Apakah kau tidak kasihan kepada rakyatmu, rakyat Madangkara?
Sepanjang jalan mereka mengeluk-elukanmu. Nampak sekali mereka sangat merindukanmu, Brahma. Merindukan rajanya yang mereka cintai. Apakah akan kau sia-siakan kecintaan mereka terhadapmu? Iya, kau benar, Pramita. Aku telah menyanyiakan rakyatku. Mereka sangat membutuhkan aku. Tapi justru aku sebaliknya melupakan mereka. Berjanjilah, kau tidak akan meninggalkan mereka. Iya, aku tidak boleh meninggalkan rakyat. Lihat, Panglima Ringkin membawa satu regu pasukan istimewa untuk menjemput Kakang Brahma. Wah, dia membawa pula kereta kencana. Baru kali ini aku melihat kereta kencana begitu indah. Sebuah kereta tunggangan raja yang gemerlapan, ditarik oleh 8 ekor kuda putih. Itu kereta kencana milik pribadi Kakang Brahma. Selamat datang tuanku yang mulia Sri Baginda Maharaja Brahma Kumbara. Hamba Panglima Ringkin mengaturkan sembah. Panglima Ringkin, apa-apaan kau membawa kereta kencana? Mahapatih Gotawa memerintahkan hamba untuk menjemput tuanku dengan kereta kencana. Gotawa, ada-ada saja. Silahkan tuanku turun dari kuda dan naik ke dalam kereta kencana. Pramita, Harnum, apakah kalian akan menyertaiku duduk di dalam kereta kencana? Kakang jangan bergurau. Kereta kencana adalah kereta larangan. Hanya 4 orang yang boleh duduk di dalam kereta kencana. Kakang Brahma, Ibunda Gayatri, Ramanda Ardalepa, dan Gusti Dewi Mantili. Kau, Pramita? Saya tidak berani, takut kena kutukan. Baiklah, terpaksa aku tidak bisa menemani kalian menunggang kuda bersama-sama. Aku harus duduk di dalam kereta kencana. Senangkanlah mereka, turutilah kehendak rakyatmu. Setelah kisah singgasana berdarah ini, ikutilah serial berikutnya. Banjir Darah di Buban. Buban adalah nama sebuah alun-alun kerajaan Majapahit. Apa dan bagaimana sampai terjadi banjir darah di Buban? Ikutilah terus drama Saur Sepuh ini di radio kesayangan Anda pada waktu dan gelombang yang sama. Tumenggung Kaduliman. Senopati Kendala, cepatlah kemari. Ada apa, Tumenggung? Ada musuh. Musuh? Ya, tentara Kadipaten Pulasari mau menyerang kita. Tentara Kadipaten Pulasari? Ya, tadi pagi Ki Demang Ugana, kepala desa Carangka, datang dan melaporkan bahwa tentara Kadipaten Pulasari telah menduduki desa Carangka. Kenapa tentara Kadipaten Pulasari mau menyerang kita? Kau mungkin belum tahu bahwa yang menjadi penguasa di Kadipaten Pulasari adalah Adipati Karabanga. Adipati Karabanga? Ya. Bukankah beliau putra Gusti Dewi Ayatnirum, selir baginda almarhum yang nomor 3? Benar. Dan rupanya dia juga mengincar tahta singgasana kerajaan Kuntala. Oh, bedebah. Putra selir yang tidak tahu diri. Aku rasa dia dibujuk orang lain yang berambisi menjadi salah seorang penguasa di kerajaan kita ini. Siapa dia? Gardika. Ah? Gardika? Kepala desa Carangka melihat dengan mata kepala sendiri yang memimpin bala tentara Kadipaten Pulasari adalah Gardika. Oh, Dewata Jagat Batara. Gardika. Dia semakin gila. Marilah kita siapkan angkatan perang kita untuk menghadapi serbuan mereka. Izinkan aku pergi ke desa Carangka untuk menemui Gardika. Oh, jangan Kendala, bahaya.
Aku ingin bicara dengan Gardika. Kau bisa ditangkap oleh bala tentara Kadipaten Pulasari. Gardika sampai saat ini belum tahu kalau aku ada di sini. Dan dia tidak tahu kalau aku jadi senopati. Dia yakin bahwa aku sudah pergi ke wilayah wetan. Untuk itu, aku akan menyamar sebagai pendekar, tidak memakai seragam pasukan perang. Baiklah Kendala. Tapi hati-hati. Ya, dan sementara aku pergi ke desa Carangka menemui Gardika, kau siapkan angkatan perang kita. Baik Kendala. Dan ingat, pengalaman yang sudah-sudah. Jangan mengulangi kesalahan para pendahulu kita, yang hanya memusatkan kekuatan pada satu blok wilayah, melainkan harus menyebarkan kekuatan secara merata ke seluruh blok wilayah pertahanan. Sebab mungkin musuh cukup cerdik, tidak menyerbu dari satu arah, melainkan dari 2 atau 3 arah, bahkan lebih. Kemudian bentuk satu regu penghubung yang khusus untuk menjaga kontak antar wilayah pertahanan, agar tidak terputus mata rantai pertahanan kita. Paham? Paham Kendala. Nah, aku berangkat. Kedatangan Brama di kerajaan Madangkara disambut secara besar-besaran oleh rakyat Madangkara. 7 hari 7 malam diadakan pesta yang paling meriah untuk menyatakan rasa syukur atas kembalinya raja mereka yang sangat mereka cintai. Namun di balik itu semua, dugaan Brama ternyata benar. Kepergian Gardika ke Kadipaten Pulasari adalah untuk menjadikan Pulasari sebagai batu loncatan dalam melakukan serbuan ke kerajaan Kuntala. Tumenggung Kaduliman sibuk menyiapkan angkatan perang kerajaan Kuntala. Sedangkan Kendala segera secepatnya pergi ke desa Carangka untuk menemui Gardika dengan harapan dapat mencegah niat Gardika yang akan membahayakan keselamatan kerajaan Kuntala. Berhasilkah usaha Kendala untuk menyadarkan Gardika? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini.